Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Raffi Eki Pradana 54. Saya Ilham Hadi Wicaksana NPM 2505040047. Saya Muhammad Abi Rizky dengan NPM 2505040050. Saya Dimas Adi Prasetyo dengan NPM 2505040038. Di sini kami akan menjelaskan tinjauan pustaka dari arsitektur sistem mobile. Arsitektur sistem mobile kami mengeksplorasi tren dan relevansi dalam organisasi dan arsitektur komputer. Nah, untuk daftar isi kita mulai dari pendahuluan dan konteks. Yang kedua itu studi kasus 1 yaitu Edge Computing and IoT. Nomor 3 studi kasus 2 Heterogeneous Computing. Nomor 4 studi kasus 3 Energy Efficiency. Nomor 5 studi kasus 4 Security and Mobile System. Dan nomor 6 studi kasus 5 AI on Mobile. Nomor 7 studi kasus 6 Cloud Mobile Sinergi. Nomor 8 studi kasus 7 Virtualization dan Containers. Nomor 9 itu kesimpulan. Lanjut, Untuk pertama jurnal Edge dengan Computing. jurnal Computing untuk IoT Mobile. Itu diterbitkan pada tahun 2022. Permasalahan utamanya, latensi tinggi dan beban jaringan pada komputasi awan terpusat, terutama untuk aplikasi IoT mobile yang sensitif waktu. Solusi atau pembahasan singkatnya, menerapkan arsitektur edge computing untuk memproses data lebih dekat ke sumber, mengurangi latensi dan penggunaan bandwidth. Desain sistem modular dan terdistribusi. Nah, ini adalah jurnal Heterogen Computing pada SoC Mobile 2021. Permasalahan utama kebutuhan performa tinggi dan efisiensi dalam perangkat yang memerlukan pemanfaatan berbagai jenis unit pemrosesan. Solusi atau pembahasan singkat, mengembangkan arsitektur heterogen pada sistem on-chip, mengintegrasikan CPU, GPU, DSP, dan akselerator khusus, mentugaskan yang spesifik. Relevansi dengan OAK, desain arsitektur mikrokontroler yang kompleks, manajemen sumber daya dan penjadwalan tugas untuk performa dan efisiensi daya, sistem instruksi dan pipelining yang berbeda untuk setiap unit. Jurnal Strategi Efisiensi Energi untuk Perangkat Mobile. Permasalahan utama, keterbatasan daya tahan baterai pada perangkat mobile modern yang menjalankan aplikasi kompleks dan intensif sumber daya. Solusi atau pembahasan singkat, mengimplementasikan teknik manajemen daya adaptif pada tingkat perangkat keras dan lunak, termasuk DVS, Dynamic Voltage Scaling, DVFS, Dynamic Voltage Frequency Scaling, dan offloading tugas ke cloud atau edge. Jurnal Keamanan Arsitektur Sistem Mobile tahun 2023. Permasalahan utama yaitu perangkat mobile rentan terhadap berbagai ancaman keamanan cyber, mulai dari malware hingga pencurian data sensitif. Solusi atau pembahasan singkat, mengembangkan arsitektur keamanan berlapis yang mencakup boot aman, enkripsi hardware, Trusted Execution Environment atau TEE, dan isolasi aplikasi. Relevansi dengan OAK yaitu satu, integrasi fitur keamanan pada tingkat
hardware atau MIPS kriptoprosesor. 2. Arsitektur memori yang aman dan mekanisme proteksi akses. 3. Verifikasi boot dan firmware yang aman. Selanjutnya adalah Jurnal Kecerdasan Buatan di Perangkat Mobile yang diterbitkan tahun 2022. Permasalahan utama menerapkan model AI yang kompleks pada perangkat mobile yang dengan sumber daya terbatas, daya komputasi, dan memori. Solusi atau pembahasan singkat, optimasi model AI, pruning kuantisasi, penggunaan Neural Processor Unit atau NPU khusus, dan komputasi kooperatif dan cloud untuk inferensi dan pelatihan. Jurnal Sinergi Cloud Mobile untuk aplikasi cerdas tahun 2021. Nah, ini permasalahan utama bagaimana memanfaatkan kekuatan komputasi cloud secara efisiensi. Ulang. Kira 10 menit lah. Jurnal Udah sama bujuk. Bari iki meh rampung kok, bari iki meh rampung. Gur 10 slide tok. Jurnal Sinergi Cloud Mobile untuk aplikasi cerdas 2021. Nah, ini permasalahan utama. Bagaimana memanfaatkan kekuatan komputasi cloud secara efisiensi untuk meningkatkan kapabilitas perangkat mobile tanpa mengorbankan latensi dan privasi. Nah, solusinya ini adalah mengembangkan arsitektur komputasi offloading yang cerdas, di mana tugas-tugas intensif dialihkan ke cloud dan hasil dikembalikan ke perangkat mobile secara real time. Relevansi dengan OAK. Desain protokol komunikasi yang efisiensi antara perangkat mobile dan cloud. Manajemen sumber daya terdistribusi dan penjadwalan tugas lintas platform. Sistem operasi mobile yang mendukung offloading transparan. Jurnal Virtualisasi dan Kontainerisasi Mobile diterbitkan pada tahun 2020. Permasalahan utama, kebutuhan akan isolasi, keamanan, dan fleksibilitas dalam menjalankan berbagai aplikasi dan lingkungan pada perangkat mobile. Solusi atau pembahasan singkat. Penerapan virtualisasi ringan atau kontainerisasi untuk mengisolasi aplikasi dan lingkungan operasi, memungkinkan multipersonal dan pengembangan yang efisien. Kesimpulan tren arsitektur sistem mobile dan OAK. Komputasi terdistribusi dan heterogen. Perangkat mobile modern bergeser ke arsitektur yang lebih kompleks dengan berbagai inti pemrosesan dan integrasi edge atau cloud. Efisiensi energi kunci. Desain arsitektur OAK harus memprioritaskan manajemen daya adaptif untuk memperpanjang usia baterai. Keamanan dan AI terintegrasi. Fitur keamanan hardware dan akselerator AI menjadi komponen inti dalam arsitektur SoC mobile. Fleksibilitas lingkungan, virtualisasi dan kontainerisasi membentuk fondasi untuk aplikasi mobile yang beragam dan aman. Pemahaman mendalam tentang tren ini sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti di bidang OAK untuk mengembangkan sistem mobile masa depan yang inovatif. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekira ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.